Pagi, saya Distela Rasati kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi spesial tahun baru. Nah, ada yang spesial juga karena saya diundang secara spesial oleh Menteri PU Pak Dodi Hanggodo. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Mbak Andin. Apa kabar Pak Dodi? Baik, Mbak. Sehat Mbak. Sehat. Nah Pak Dodi, ini adalah kali pertama berarti ya Pak Kompas Kali pertama, TV? ya, saya kali pertama. Dan kita terima kasih sekali loh Pak sudah diundang di kantor. Ya Pak, saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Pak Dodi ini kan berarti baru 2 bulan ya Pak menjabat sebagai Menteri PU, betul, ya. Menteri Pekerjaan Umum begitu ya. Nah, saya penasaran nih Pak Dodi awalnya ini menerima telepon untuk diberikan amanah itu memang sudah jauh-jauh hari atau gimana sih Pak awal mulanya cerita boleh Pak? Enggak, benar-benar super mendadak. Saya masih ingat tuh, saya landing hari apa ya? Minggu pas Senin gitu, London karena saya mau ngantar anak saya sekolah. Oh, tadinya mau ngantar anak sekolah? Iya, cuman beneran ngantar anak saya sekolah, ngambil S2 di London. Saya landing sama istri sama anak saya. Minggu malam, Senin siang waktu London ditelepon. Mas, balik ke Jakarta sekarang. Loh, ada apa? Langsung kalimatnya sekarang gitu ya? Sekarang. Saya ini di London loh, bukan di Indonesia gitu. Gak bisa Mas. Sekarang gitu. Lu ada apa? Udah balik aja dulu, nanti kita ngomong lagi berikutnya. Saya itu belum ada clue sama sekali, itu belum ada tuh Pak. Bingung kok sekarang ya. Ya karena ada perintah begitu, saya tahu juga siapa yang nelpon gitu kan. Setelah itu saya rundingin sama istri saya, anak saya ngamuk. Gimana sih Pak, katanya bantuin pindahan. Yang tercepat SQ. Ya besoknya, ya udah beli baru keesokan harinya balik lagi ke tanah air. Istri saya nggak mau ditinggal sendiri, ikut saya pulang. Apa yang sempat terfikirkan dari seorang Pak Dodi Hanggodo kemudian diberikan amanah oleh Pak Prabowo sebagai Menteri PU? Ya pertama kali saya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Saya kan bukan siapa-siapa, terus background saya kan 100% swasta, ya nggak 100% swasta lah. Saya dulu pernah dimintain tolong teman-teman di BRR kan, ngerjain Acep dan Nias. Waktu itu saya diposisikan di BRR Nias. Ada sedikit, tapi kan itu maybe only part like 10% or less dari kehidupan profesional saya kan. Jadi benar-benar something new. Ya tapi Pak Prabowo kan selalu ngomong, ini untuk bangsa dan negara loh ya. Selalu. Gaji lu turun drastis, ya lu jangan minta apa-apa gitu, mesti ngencangin ikat pinggang, jangan nyolong lo ya, gitu. Apa ngomongnya itu udah begitu, saya nyolong apa? Saya nyolong apa? Pikiran saya gitu, tapi kan saya nggak berani bantah Pak Presiden kan, saya nyolong apa? Presiden saya nggak ngomong begitu, ya sudah, karena untuk bangsa dan negara, ya sudah. Saya bilang, Pak, siapa kalau itu mau Pak perintahkan, ya sudah. Terus mohon izin Pak, saya mau taruh di mana? Kamu banyak tanya, sudah. Kamu ikut aja prosesnya. Gitu. Oh, jadi sebelumnya memang belum ada omongan tuh akan ditempatkan sebagai negara Menteri itu PU. Saya nanya. Waktu dipanggil di Kertanegara saya nanya, Pak mohon izin, saya nanti mau di mana Pak? Kamu banyak nanya, sudah kamu paling siap dulu. Nanti karena itu kamu ikutin proses, siap. Ya gitu doang. That's it, that's all. Period tuh. Jadi cluenya cuma kamu siap? Iya. Siap Pak. Ya udah. Titik tuh, nggak pakai koma tuh. Ya sudah ikut proses tuh. Nah, baru waktu di mana? Di Hambalang sudah ada santer ngomong, oh ini Menteri PU gitu. Tapi ya belum exactly the point-nya pada saat di pengumuman. Iya. Ketika diminta untuk bisa siap begitu ya, ditempatkan di dalam posisi apapun untuk demi bangsa dan juga negara, apa pesan dan juga amanah yang kemudian paling Pak Dodi ingat dari Pak Prabowo kala itu? Jangan nyolong. Jangan nyolong. Terus, jangan nyolong uang rakyat. Ya, jangan nyolong uang rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ditempatkan dimanapun, minimalkan atau nolkan semua kebocoran. Maksimalkan apapun yang kamu bangun untuk kepentingan rakyat. Itu yang cuma paling, 2 itu aja. Itu 2 pesan yang. 2 titik, nggak pakai koma tuh. Udah. Jadi ada 2 pesan yang betul-betul mengena sekali dari seorang Presiden Pak Prabowo Subianto kepada para menterinya untuk sebelum bisa menjalankan tugas astacita dari Pak Prabowo ya. Nah ini yang kemudian juga menarik adalah kita tahu kementerian dulu kan namanya Kementerian PUPR. Kalau sekarang kan sudah dilebur Kementerian PU sendiri, Kementerian Perumahan Rakyat sendiri begitu ya. Nah
kalau sebelumnya kan ada Pak Bas, Betul. Pak Bas 2 periode gitu kan, banyak sekali proyek-proyek yang kemudian sudah direalisasikan di 2 periode kepemimpinan Pak Bas. Nah, kalau Pak Dodi sendiri, apa yang kemudian kembali diteruskan, proyek yang kembali diteruskan dari peninggalan dalam tanda kutip warisan Pak Bas ini? Semua proyek wajib saya teruskan lah ya, karena kan pasti pada kala itu semua proyek itu dikerjakan dengan maksud baik untuk bangsa dan negara pasti kan. Tinggal kemudian saya pada hari ini harus menyesuaikan diri dengan visi besar dari Presiden dan Wakil Presiden kan. Cita-citanya yang paling utama adalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air. Yang Pak Prabowo selalu dengung-dengungkan adalah swasembada pangan. Swasembada pangan. Karena beliau sangat worried dengan kondisi geopolitik hari ini, benar-benar terjadi perang, dan manakala kita masih juga impor beras, kan akan jadi masalah besar di Republik Indonesia. Karena kalau manakala perang besar, pasti pemilik stok beras di luar nggak mungkin akan mau menjual bahan pokoknya kan kepada negara lain pun at any price. Saya yakin itu, dan Pak Prabowo juga meyakini hal itu. Itulah sebabnya kemudian swasembada pangan itu menjadi super penting bagi seorang Presiden Prabowo Subianto. Karena itu pula lah kemudian fokusnya yang saya fokuskan ke situ, lebih ke situ Mbak. Caranya apa yang mendukung pangan? Misalnya kita ngomong bendungan. Kan bendungan itu yang per detik ini kita ngobrol itu ada sekitar 53 lah. 53 bendungan. Di 2019 sampai 2024. Sisanya itu ada sekitar tambahan 8 yang harus kita selesaikan sampai dengan 2026. Oke, jadi masih ada 8 bendungan lagi yang kemudian harus diselesaikan sampai 2026. Betul, jadi total ada 60 satuan. Nah, ini harus kita lihat lagi nih bendungan-bendungan ini. Kan tidak semua bendungan itu memang di awal itu dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini adalah irigasi pertanian. Ada yang memang bendungan-bendungan yang fungsinya untuk 100% penanggulangan banjir, 100% untuk penyiapan air baku, air minum untuk masyarakat gitu. Nah, yang memang difungsikan salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan, tinggal harus kita lihat lagi bagaimana kemudian irigasinya, mulai dari primer sampai tersiernya. Itu. Jadi itu yang paling utama. Terus yang kedua, jangan juga lupa petani-petani kita kan di pelosok-pelosok tuh. Jangan sampai juga kemudian pada saat panen mereka kesulitan, tidak bisa mengangkut hasil panennya ke pasar-pasar terdekat. Gitu. Karena kalau kesulitan, kemudian berarti kan sama dengan ongkos produksinya dia kan dalam tanda petik kan akan naik. Karena kan dia kesulitan mengangkut dari sawahnya ke pasar terdekat. Jadi ya percuma juga. Jadi targetnya adalah untuk di masa kepemimpinan PU di masa Pak Dodi Hanggodo ini lebih kepada meneruskan asta-cita dari Pak Prabowo. Betul. Soal bagaimana ketahanan pangan, kemudian lebih ke desa-desa, bagaimana irigasi, bendungan dan segala macam. Nah, ini kan juga dalam masa mudik Natal dan juga tahun baru, tahun Natal dan tahun baru begitu ya. Apa kesiapan dari Kementerian PU sendiri untuk masa mudik Natal dan tahun baru ini? Sebenarnya kalau itu kita kerjakan banyak hal ya. Salah satunya misalnya beberapa tol yang sudah mendekati masa-masa akhir penyelesaian kita fungsikan sebagai tol fungsional. Mungkin di Jawa itu ada sekitar 30-an kilo seingat saya. Dan sudah dirasakan manfaatnya juga. Kita harusnya mulai tanggal 20 itu kita mulai fungsionalkan. Harapannya sih bagaimana semua itu kemudian mempermudah masyarakat manakala mereka mau berlibur selama Natal dan Tahun Baru sih, basically itu juga. Tapi kita juga punya kewajiban yang lain. Kewajiban kita lain adalah mengantisipasi kalau ada bencana, karena kan sekarang kondisi cuacanya lagi super ya ajib sekali gitu kan. BMKG sudah demikian gencarnya me-warning kita semua gitu. Nggak cuma masalah hujan tapi juga gunung berapi dan seterusnya. Jadi kami juga harus mengidentifikasi titik-titik mana yang kira-kira akan terjadi banjir. Yang akan kalau banjir kan yang kita perhatikan apakah banjir ini berdampak ke sawah satu, apakah banjir ini berdampak ke jalan nasional dua. Itu kan kita harus lihat dengan jernih. Makanya kemudian beberapa bulan lalu saya ingat saya sekitar Oktober sampai dengan November kita sudah survei tuh ke seluruh Indonesia.
titik-titik mana yang kita anggap akan membahayakan pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Jadi sudah dimitigasi dan dipeta-petakan ya Pak ya? Dan di situ kita tempatkan alat berat, kita tempatkan sirtu dan segala macam, sehingga manakala ada bencana, kita bisa bantu tanggulangi dengan cepat. Oke. Kira-kira gitu. Ini saya lagi di kantor Kementerian PU yang luar biasa, tamannya bagus sekali ya Pak. Boleh kita bergeser ya Pak untuk membahas topik yang lain? Siap. Berarti sudah berkantor di gedung Kementerian Pekerjaan Umum sudah 2 bulan lamanya. Sudah 2 Pak, bulan. Sudah betah Pak? Sudah merasa? Ya, harus betah. Harus betah ya? Harus betah. Oh, ya Pak, ini membahas siap ya, harus betah lah. Iya, harus siap untuk bisa mengabdikan pada negara ya. Betul. Oke, Pak, ini kita membahas soal proyek IKN nih Pak. Apa kabar proyek IKN? Demen banget semua anak IKN. Bingung saya, padahal sudah ada otoritanya. Terus pertanyaan ke sana. Kalau IKN sih basically kami hanya meneruskan yang sudah terjadi di 2024, yang sudah dianggarkan di 2024. Itu aja. Ya, kalau ada sesuatu yang baru, langsung diinikan ke otorita. Jadi kami nggak mengerjakan yang sesuatu yang baru sih. Itu sih Mbak. Kecuali kemudian nanti ada penugasan baru dari Pak Presiden ya. Tapi per detik ini Pak Presiden hanya mengatakan kamu selesaikan yang kemarin. Nah, kemudian yang baru nanti akan dikerjakan oleh otorita. Kira-kira gitu sih Mbak. Berarti tinggal meneruskan saja begitu ya, legacy dari Pak Bas. Tapi bagaimana kabar gedung eksekutif, yudikatif dan juga legislatif? Kalau itu kan memang Pak Prabowo sendiri menyampaikan dalam beberapa kesempatan pada rapat kabinet atau pada saat kita one on one itu, karena pada saat itu saya juga sempat nanya gitu, target beliau cuma satu. Ketiga gedung ini, eksekutif, legislatif, yudikatif itu selesai di paling lambat 17 Agustus 2029. Lebih cepat lebih bagus. Tapi beliau juga 2029 oke lah. Dibilang begitu, bahasanya begitu. Ya sudah, begitu saja dulu gitu. Nanti yang lain-lain katanya kita pikirkan berikutnya. Karena beliau juga mengatakan ke kami, kan anggaran kita juga tidak wah-wah sekali kan, amat sangat terbatas gitu. Sehingga kemudian prioritasnya hari ini agak sedikit geser. Agak bergeser sedikit. Betul. Tapi bukan berarti kemudian yang lama tidak kita kerjakan, enggak. Tetap kita kerjakan, cuman mungkin pace-nya saja agak sedikit disesuaikan karena keterbatasan anggaran dan karena ada perubahan dari visi misi dari Pak Presiden. Itu aja sih Bu. Jadi memang untuk prioritasnya mengikuti asta cita dari Presiden Pak Prabowo begitu ya. 2028 jadi Pak Prabowo sudah bisa berkantorkah di IKN? Ini penilaian bakat Batman nih. Enggak lah. Apa begini, menurut saya sih kalau saya pribadi mengatakan saya ini kan cuman pembantunya Presiden nih, pembantu. Dalam hal ini saya disuruh jadi tukang nih, tukang bangun di IKN. Ya sudah, tugas saya sebagai pembantu Presiden yang ditugaskan menjadi tukang, ya saya jadi tukang aja. Nah pada saat IKN jadi, ini misalnya nanti pada saat satu kita sudah selesai, serah beliaunya mau berada di Jakarta, di Bogor, di Bali, dimanapun yang beliau punya istana ya terserah beliau. Tapi ketika Pak Prabowo sudah menyatakan mungkin ingin berkantor di 2028, berarti ya bisa dikatakan sudah bisa siap lah untuk berkantor di IKN ya. Kita sih harapkan begitu ya Pak ya. Nah itu soalnya statement itu saya nggak pernah dengar tuh. Yang saya dengar secara langsung adalah mengatakan bahwa paling lambat ketiga hal ini, eksekutif, yudikatif, legislatif ini harus selesai paling dulu lambat semuanya. 17 Agustus 2029. Apakah kemudian itu akan diikuti dengan Pak Prabowo berkantor apa enggak? Walau bisyawab. Hanya Tuhan dan Pak Prabowo bisa menjawab. Walaupun itu di luar kemenangan. Di luar kemenangan. Oke. Maaf. Pak, terakhir Pak, proyeksi Kementerian PU di bawah kepemimpinan seorang Pak Dodi Hanggodo di 2025. 2025 paling utama adalah kita fokus di swasembada pangan. Itu nomor satu. Jadi fokus kita. Makanya kemudian kita berkolaborasi nih dengan Kementerian Pertanian. Jadi salah satu dirjen saya itu sudah menjadi anak buahnya Pak Menteri Pertanian. Sama juga salah satu dirjen Pak Menteri Pertanian menjadi anak buah saya. Jadi kabupaten kemanapun berada, dia bisa manggil dirjen saya at any time tanpa menginfokan ke saya. Gitu. Oh ya? Iya. Dan itu sudah terjadi. Bagi saya biasa-biasa aja. Terus kan PU ini kebetulan alhamdulillah punya balai-balai di seluruh Indonesia kan, di seluruh provinsi. Ya itu beliau bisa langsung perintahkan. Jadi fokus utama nomor satu itu, bagaimana supaya
harapan kita semua 2025 kalau bisa benar-benar swasembada pangan gitu. Jadi kekhawatiran seorang Prabowo Subianto, presiden kita, bahwa perang timbul kemudian masyarakat Indonesia nggak bisa makan, itu nggak akan terjadi. Kira-kira gitulah. Itu Bu yang paling pokok utama. Jadi yang lain-lain juga pasti ada. Misalnya kan nggak mungkin tadi saya bilang kan, sentra-sentra pangan itu semua kan di ujung-ujung dunia itu, itu kan harus dibikinin jalan supaya pada saat mereka panen bisa keluar. Itu juga harus kita perhatikan. Oke. Sesuai dengan asta cita Pak Prabowo soal ketahanan pangan, itulah yang kemudian menjadi proyeksi 2025 dari Kementerian PU di bawah kepemimpinan seorang Pak Dodi Hanggodo. Kita benar-benar ucapkan terima kasih sekali. Kompas TV sudah diberikan kesempatan untuk main di Kementerian PU loh Pak ya. Untuk pertama kalinya ya Pak ya. Nanti nggak apa-apa kalau kita main lagi ya Pak. At any time. Oke. Terbuka lebar. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat tahun baru dan semoga Bapak amanah ya Pak ya. Amin. Insya Allah. Ya. Selamat tahun baru juga Ibu dan untuk kepada Kompas TV. Oke, terima kasih Pak Dodi Hanggodo. Nah itu tadi perbincangan ngobrol-ngobrol santai saya dengan Menteri PU yakni Pak Dodi Hanggodo, bagaimana proyeksi Kementerian PU di 2025 termasuk juga dengan proyek IKN. Dan sesaat lagi usai jeda Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru.